Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Dian, saya Ernita dari kelas MJ702 PJJ S1 Manajemen akan mempresentasikan terkait UAS perilaku konsumen digital. Adapun di soal pertama itu terkait dengan fenomena FOMO dan juga JOMO. Nah, salah satu iklan yang saya ambil itu dari brand Oreo. Saat itu Oreo pernah collab dengan Blackpink yang dimana itu cukup viral ya, mengingat biskuit mereka yang warna pink, lalu juga kemasannya warna pink yang sebelum-sebelumnya itu sangat berbeda dari edisi sebelumnya. Adapun Oreo merupakan eh, produk yang dipasarkan oleh PT Mondelez Indonesia Manufacturing, di mana perusahaan ini merupakan bagian dari Mondelez International, perusahaan raksasa makanan ringan yang berpusat di Amerika Serikat. Adapun strategi iklan Oreo X Blackpink ini tuh meliputi di antaranya ada edisi limited and exclusive yang ini sangat menggambarkan FOMO ya, di mana kolaborasi ini tuh hadir sebagai edisi terbatas yang dia itu hanya tersedia dalam periode tertentu dan juga wilayah tertentu. Di mana eksklusivitas ini pastinya akan menciptakan persepsi nih bahwa jika kita tidak segera membelinya, maka bisa kehabisan gitu kan. Lalu yang kedua adalah terkait motivator collectibility, di mana setiap kemasan Oreo pada saat itu berisi photocard Blackpink yang dimana berbeda-beda secara acak. Nah, karena kartu ini sifatnya collectible yang ada 10 desain berbeda, pasti akan mendorong konsumen kan tentunya untuk membeli nih, terus-menerus membeli berulang kali agar mendapatkan semua photocard tersebut. Lalu ada experiential engagement dan shareable content. Nah, selain fisik produk juga, kolaborasi ini memberikan akses pesan video personalisasi dari anggota Blackpink via QR code dan wallpaper digital. Pastinya ini akan semakin menambah kesan FOMO kan kalau kita tidak segera membeli edisi Oreo kali ini. Lalu ada social proof dan viral marketing, di mana strategi kampanye Oreo pada saat itu memanfaatkan media sosial, khususnya TikTok Challenge dengan hashtagnya Oreo Blackpink, di mana untuk meningkatkan viralitas dan partisipasi komunitas. Nah, hal ini kelamaan akan memunculkan bukti sosial bahwa banyak loh orang lain yang sudah ikut, masa kita belum, seperti itu. Lalu untuk, apabila, Oreo ingin mengubah strategi iklannya dari FOMO ke JOMO, nah untuk mengubahnya strateginya, jika Oreo ingin menyasar segmen JOMO, pastinya pendekatannya perlu dibalik secara fundamental. Intinya strategi komunikasi tidak lagi menekankan pada urgensi dan eksklusivitas sosial, tetapi mengedepankan kepada ketenangan, pilihan sadar, dan pengalaman personal. Adapun strategi komunikasi JOMO terkait misalnya mengubah dari limited and hurry up ke available and mindfully enjoy. Intinya karena kita tahu ya segmen JOMO itu dia cenderung alergi terhadap tekanan waktu. Nah, terlalu banyak kata-kata seperti limited, lalu last change, hurry up, itu justru akan menimbulkan resistensi psikologis. Lalu dari collect them all ke choose what feels right. Intinya di sini pesannya jadi tidak menekankan pada kelengkapan koleksi. Lalu juga bisa menampilkan satu desain sebagai representasi personal choice dan kampanyenya berbasis self expression bukan completion pressure, di mana ada tekanan nih untuk mengumpulkan semua photocard tadi. Lalu dari viral and social proof ke personal space
and private enjoyment, di mana kita harus mengurangi tone kompetitif atau trending race. Lalu hindari juga framing-framing seperti yang lain sudah coba loh, kapan gilirannya, seperti itu. Lebih mengedepankan tone yang intim seperti menikmati Oreo sambil me time atau nonton series dan journaling. Nah, lalu juga dari community hype ke mindful indulgence. Intinya Oreo di sini dikemas sebagai bentuk self-care nih jika kita menikmati Oreo di sela-sela waktu me time kita itu termasuk bagian self-care. Lalu juga reward kecil misalnya setelah hari yang melelahkan. Seperti itu. Nah, untuk dari soal kedua terkait pengambilan keputusan konsumen, dikarenakan adanya doom spending. Nah, untuk doom spending sendiri sebenarnya adalah perilaku belanja yang dipicu oleh kecemasan ekonomi, ketidakpastian akan masa depan, stres akibat sosial maupun politik, dan perasaan hidup tak pasti. Intinya doom spending ini berbasis emosi negatif plus coping mechanism. Nah, adapun perubahan tahapan pengambilan keputusan, intinya secara klasik, model Engel Blackwell Minian itu tahapan pengambilan keputusan ada 5. Di mana yang pertama ada problem recognition, lalu information search, evaluation of alternatives, lalu ada purchase decision, dan yang terakhir pada post-purchase behavior. Nah, adapun dalam konteks doom spending seperti di platform Shopee, Tokopedia, atau TikTok Shop, pola ini menjadi lebih pendek dan emosional. Pada intinya konsumen masih melewati pencarian informasi. Namun, lebih secara dangkal dan terdistorsi. Intinya ada terjadi kompresi tahapan keputusan seperti tahapan-tahapan yang melemah itu seperti terkait pencarian informasi yang mendalam, lalu juga perbandingan alternatif rasional dan evaluasi harga jangka panjang. Adapun tahapan yang menguat itu seperti emotional trigger untuk membeli, lalu immediate gratification dan justifikasi internal. Oh, aku pantas kok beli ini gitu. Jadi tahapan pencarian informasinya itu tuh jadi lebih singkat gitu, lebih ya pokoknya ada justifikasi gitu. Maksudnya ada emosional nih, oke aku pantas dapat ini, seperti itu. Sehingga menghasilkan model baru yang disebut compressed emotional decision model, di mana dia untuk mencari informasi itu kadang hanya cuman melihat rating bintangnya saja atau scroll cepat melihat review paling atas serta mengandalkan trust pada platform. Lalu untuk soal ketiga terkait pengaruh budaya terhadap norma konsumsi. Nah, budaya digital seperti self-reward dan flexing di media sosial itu pada intinya kita tahu telah menggeser norma konsumsi di Indonesia, yang dimana konsumsi pada awalnya itu tuh berorientasi pada kebutuhan dan kesederhanaan. Namun sekarang konsumsi itu lebih berorientasi pada ekspresi identitas dan pencitraan diri. Adapun pergeseran ini juga karena disebabkan perkembangan teknologi. Intinya karena perkembangan teknologi yang pesat itu memudahkan kita manusia itu untuk mendapatkan informasi baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri. Nah, platform-platform digital ini juga tidak hanya memfasilitasi pembelian barang dan jasa, namun juga membentuk cara orang memandang konsumsi itu sendiri. Seperti yang tadi saya katakan, intinya cara kita melihat kita konsumen gitu, konsumsi itu sebagai suatu ekspresi identitas dan pencitraan diri. Nah, fenomena self reward juga pada dasarnya sebenarnya secara harfiah itu
diartikan sebagai suatu penghargaan untuk diri kita sendiri, karena mungkin mengapresiasi diri kita sendiri karena kita berhasil melewati pekerjaan atau fase-fase berat di hidup seperti itu. Namun belakangan self reward ini sering dipakai untuk justifikasi pembelian tadi gitu. Jadi yang pada akhirnya memicu pola perilaku yang konsumtif. Lalu ada flexing. Nah, flexing ini pada dasarnya adalah menunjukkan gaya hidup pamer gitu, barang mewah atau pengalaman di media sosial. Pada umumnya flexing ini tujuannya untuk mendapatkan pengakuan, baik itu dari komunitasnya, lalu untuk strategi membangun citra dirinya juga. Nah, fenomena self reward dan flexing ini juga merupakan bentuk asimilasi antara pada intinya fenomena self reward dan flexing ini merupakan bentuk Fenomena self reward dan flexing ini merupakan bentuk asimilasi antara budaya digital global dan nilai-nilai lokal, di mana keduanya saling berinteraksi dan membentuk pola konsumsi masyarakat Indonesia yang kontemporer. Nah, untuk globalisasi budaya digital, dia pada dasarnya memberi framework nih untuk konsumsi yang cepat menyebar lewat media sosial. Nah, namun kalau kita lihat dari nilai budaya lokal, ternyata banyak nilai budaya lokal kita itu seperti misalnya nilai rendah diri, tawadu, lalu juga sifat yang terlalu pamer itu dianggap boros, maksudnya masyarakat kita masih memandang jelek kalau misalnya ada yang perilaku boros dan lain sebagainya, itu justru jadi menyaring, mengadaptasi, dan mengontrol masyarakat Indonesia khususnya untuk konsumsi gitu. Jadi mengontrol cara konsumsi itu diekspresikan. Nah, lalu untuk rekomendasi etis bagi brand, secara etis mengeksploitasi rasa cemas konsumen seperti FOMO untuk mendorong penjualan itu berada di wilayah yang problematis. Pada intinya jika itu mengeksploitasi ya berarti perusahaan telah melanggar prinsip tanggung jawabnya atau CSR-nya. Nah, selain itu juga di samping melanggar tanggung jawab perusahaan untuk jangka yang panjang, strategi ini juga seringkali merusak kepercayaan dan loyalitas merek. Dan apalagi jika terus-menerus dilakukan, itu akan memunculkan kritik publik. Nah, untuk solusinya, brand-brand dapat beralih ke value-based marketing, di mana menekankan lebih kepada nilai, kualitas, dan transparansi, bukan ke tekanan emosional. Intinya brand dapat membangun urgensi secara jujur. Intinya membuat konsumen itu tuh sadar gitu akan keputusan yang diambilnya. Selain itu, brand juga bisa mengedukasi konsumen tentang manfaat produknya secara realistis, membangun komunitas yang suportif, dan mendorong konsumsi yang bijak. Nah, strategi penjualan seperti ini untuk jangka panjangnya justru akan menciptakan loyalitas yang baik gitu, dan juga citra merek yang lebih baik secara berkelanjutan. Sekian presentasi terkait UAS saya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.